kami mengucap syukur Tuhan. Buat semua kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Bahwa semua bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi semua adalah karena kasih-Mu. Karena cinta-Mu, karena anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kami menyediakan setiap wadah kehidupan kami Tuhan. Kami mempunyai wadah-wadah yang besar yang cukup untuk menerima setiap firman yang Kau berikan Tuhan. Biar kami punya hati yang siap untuk menerima setiap taburan firman. Biar yang disampaikan Tuhan hanya sungguh yang daripada-Mu. Hanya sungguh apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Mari Tuhan beracara sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Saya mengucapkan selamat tahun baru ya saudara. Kita pertama kali di bulan ini, di awal tahun ini ibadah onsite ya. Kita bisa kasih salam ke kanan ke kiri saudara. Semangat yang baru di tahun yang baru dengan hati yang benar-benar semangat buat melayani Tuhan. Kalau saudara mau bangkit berdiri silakan kasih salam yang di belakang ya. Yang di depan silakan. Kita bisa berikan senyum yang terbaik ya. Saudara, dengan tema di bulan ini adalah Glorious Grace ya, seperti tertulis di belakang saudara. Saudara bisa lihat tulisan di belakang ya. Glorious Grace. Dengan dari ayat dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya bacakan sekali lagi Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kekuatan kemampuan kita saudara, tapi karena kasih-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan segala kemuliaan bukan buat kita saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa itu arti kata grace? Grace itu anugerah saudara. Sesuatu pemberian yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu arti kata anugerah, arti kata grace saudara. Jadi saya menyimpulkan glorious grace adalah anugerah yang mulia yang Tuhan berikan pada kita. Dengan memberikan Yesus buat kita dan kita diselamatkan. Dan kita ada saudara sampai saat ini. Itu karena semua karena anugerahnya. Karena kasih-Nya. Kalau saudara tahu tema di tahun lalu, tema besar kita adalah glorious living. Ya. Dan tahun ini adalah glorious grace. Jadi saudara, dan Tuhan terus menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Adanya kualitas ilahi yang Tuhan berikan pada hidup kita. Mari setiap kita terima pada malam hari ini kualitas ilahi. Kita bukan menerima kualitas yang dari dunia, tapi kita mau menerima kualitas ilahi yang daripada Tuhan. Kita mau baca dari 1 Korintus 6 ayat 17. Ya mungkin hari ini banyak membaca ayat saudara. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, dikata arti diikat ya saudara, berarti kan kita menjadi sesuatu yang menjadi seperti kayak apa ya tawanan gitu ya, diikat menjadi satu bersama dengan Tuhan.
Dan tapi itulah yang menjadi kerinduan Tuhan saudara, supaya kita menjadi satu roh dengan Dia. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita diikat menjadi satu roh dengan Dia. Dan Tuhan datang supaya setiap kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa saudara? Kelimpahan. Saudara jangan berimis kelimpahan itu langsung finansial, keuangan. Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita dalam segala sesuatu saudara. Dalam segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam kehidupan kita, dalam kasih, dalam anugerah, dalam hikmat, dalam berkat, dalam semua yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan mau berikan kepada kita supaya kita mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini ayatnya berkata, mari setiap kita mengikatkan diri kita satu roh dengan Dia. Saudara, saya baca kesaksian dari Smith. Saudara tahu hamba Tuhan Smith? Ya, Smith Wigglesworth. Ya, saudara tahu hamba Tuhan yang sungguh benar-benar memegang teguh Tuhan. Ya, di rumahnya nggak ada koran, nggak ada buku bacaan, dia hanya memegang Alkitab. Pokoknya di rumahnya dia membaca firman Tuhan setiap hari. Dan dalam satu keadaan saudara, pada waktu itu istrinya melayani lebih dahulu. Nama istrinya Mary saudara. Istrinya berkhotbah lebih dahulu. Pada waktu itu Smith adalah seorang tukang ledeng saudara, dia seorang pekerja. Dan pada waktu itu dia masih belum bisa membaca saudara, dikatakan bahwa dia masih belajar membaca ketika istrinya sudah berkhotbah. Dan dia belajar baca dari apa saudara? Dari Alkitab. Dan pada waktu itu saudara ketika istrinya sudah berkhotbah, dia masih belajar membaca dan dia masih gagap untuk berbicara. Tetapi ketika satu waktu ada lawatan Roh Kudus di dalam kehidupannya saudara. Tiba-tiba saudara dia bisa membaca dengan lancar dan dia tidak gagap lagi. Sampai suatu ketika dia berkhotbah pertama kali saudara. Istrinya seperti begini, ini benar suami saya bukan ya? Kok saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Mujizat yang besar terjadi untuk kehidupan suami saya. Saudara, ketika kita mengikatkan diri kita sama Tuhan, janjinya Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, bahwa Tuhan datang supaya setiap kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala apa saudara? Kelimpahan. Tapi kuncinya saudara apakah? Setiap kita mau mengikatkan diri kita bersama dengan Tuhan. Ya. Setiap pagi saudara dibacakan bahwa Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi bagaimana cara kita tinggal di dalam Tuhan? Untuk kita belajar menerima kualitas ilahi yang daripada Tuhan. Yang pertama yang Tuhan ingatkan adalah mari setiap kita di tahun ini, di bulan ini juga kita menangkap apa? Mari punya hati yang kembali merindukan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini setiap hari Senin, ya, datang ke tempat ibadah. Datang saudara untuk kita bertemu dengan Tuhan. Mari setiap kita Tuhan tuh sedang kayak perbaiki, Tuhan sedang pulihkan supaya hati kita ini dipulihkan. Kalau saudara hari-hari ini membawa dengan sesuatu, aku datang ke sini dengan hatiku mungkin hatiku sakit, hatiku marah, hatiku kecewa. Jangan pulang saudara membawa itu lagi. Karena apa? Setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, hidup kita terus dipulihkan. Dan apakah kita punya hati yang merindukan Tuhan? Saudara, Tuhan ingatkan terus sampai tadi sebuah penglihatan yang Tuhan lihatkan. Ada sungai, ada aliran yang mengalir. Orang-orang yang mempunyai hati yang merindukan Tuhan.
benar-benar mau untuk tenggelam dan mau mendapatkan sesuatu yang terbaik yang daripada Tuhan. Kita mau baca saudara dari Yohanes 20 ayat 1. Tolong ditampilkan ayatnya, Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pada waktu itu Maria Magdalena datang pagi-pagi, yang menarik saudara apa? Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Dia mencari Yesus tapi Yesus gak ada. Yesus kemana? Dia bilang Yesus tidak ada. Yesus dipindahkan kemana? Dan langsung dia lari ke murid-murid Yesus, ke Petrus dan murid yang lain. Dia bertanya, Yesus ada di mana? Ya, kita baca di ayat 13 saudara. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, dikatakan bahwa Maria datang pagi-pagi benar ketika masih gelap saudara. Dia langsung masuk ke kubur, dia melihat Yesus dan Yesus gak ada. Dia lari ke muridnya saudara. Dan Maria mendengar bahwa, Ibu, mengapa engkau menangis? Yesus berkata, tapi Maria gak mengenali itu Yesus. Dikiranya Yesus seorang penjaga taman. Dan pada waktu itu, Maria, mengapa engkau menangis? Dan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya Maria, yang artinya Rabuni. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, kita belajar di sini saudara. Bagaimana sebuah kerinduan hati Maria untuk bisa ketemu dengan Yesus. Pagi-pagi benar, ketika masih gelap, ketika orang-orang masih pada tidur saudara. Tapi sebuah hati yang rindu gak bisa menahan dia untuk dia ketemu dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan gak ada, dia lari ke rumah murid. Dan larilah murid-muridnya melihat dia. Saya sampai lihat filmnya saudara. Dan ketika Yesus gak ada, murid-muridnya pulang. Maria menangis di situ. Yesus kemana? Dan akhirnya Tuhan menemui Yesus. Dan dikatakan di ayatnya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, di sini kita mau belajar. Mari punya hati yang merindukan seperti Maria. Pagi-pagi ketika masih gelap, ketika orang-orang masih tidur, ketika saudara dibangunkan pagi hari untuk ketemu Tuhan, saudara memilih yang mana saudara? Apakah bisa bangkit kerinduan dalam hidup kita di dalam segala sesuatu apa yang kita hadapi? Ketika murid-muridnya datang dan Yesus gak ada, mereka pulang, Maria tetap di situ. Dia tetap merindukan Tuhan, mana Tuhanku? Sampai Tuhan berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yesus sangat menghargai Maria. Ketika Maria menunggu di situ, ketika Maria menunggu dengan sesuatu, aku ingin ketemu dengan Tuhan. Saudara, mari setiap kita kembali punya hati yang rindu.
Bukan kita datang sama Tuhan, bukan karena aku sudah berdoa, aku sudah baca firman, aku udah ke gereja, aku udah saat teduh. Tapi kembali ini bagaimana hati kita yang rindu, saudara. Ketika kita punya hati yang rindu, kita melayani Tuhan dengan sebuah semangat, saya percaya. Tapi ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang biasa-biasa aja, kita bisa merasakan berat. Kita bisa mengoreksi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa menjadi orang yang gak puas. Kita bisa menjadi orang yang komplain, saudara. Karena apa? Hati kita ini harus diberesin, saudara. Mari belajar seperti Maria. Jangan banyak hati kita tuh teriritasi, saudara. Terintimidasi, teriritasi. Jangan mudah hati kita terganggu dengan apapun. Jangan mudah terpengaruh, saudara. Supaya apa? Kita bisa melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Kadang cara berpikir kita terlalu kuat, saudara. Sehingga kita membatasi cara kerja Tuhan. Kadang kekhawatiran, ketakutan yang kita hadapi gitu ya. Saya juga menghadapi kadang ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Tapi Tuhan berkata, nah ketika engkau melihat masalah dalam hidupmu, engkau menjauhi tawar hati. Tapi ketika engkau melihat aku dalam hidupmu, engkau menjadi orang yang besar hati. Mari bangkit setiap kita. Di awal tahun ini saudara, apapun yang menjadi keberadaanmu, mari ambil waktu beberapa waktu saat ini. Koreksi setiap kita. Apakah kita punya hati yang terus merindukan Tuhan? Hati yang terus untuk ingin dibentuk Tuhan? Hati yang terus mau diurusin sama Tuhan? Atau Tuhan aku mau gini-gini aja? Udah Tuhan, aku seperti ini aja. Hati-hati saudara. Jangan kita mundur selangkah demi selangkah. Karena apa? Sebuah kekecewaan. Sebuah kepahitan, sebuah kemarahan yang akhirnya seperti apa saudara? Setan membawa korek api dengan api kecil saudara. Disulut akhirnya apa? Kita menyerah dengan semua keadaan. Sedangkan yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Mari setiap imam Tuhan bangkit. Punya kembali hati yang rindu. Saudara, setiap kita diberikan kesempatan sama Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita ditetapkan Tuhan dengan ketetapan Tuhan. Engkau menjadi penari, engkau menjadi pendoa, engkau menjadi pemain musik, melayani di dalam segala sesuatu. Jangan kita lari ke sana ke sini. Karena apa? Sebuah hati yang belum mau dibentuk sama Tuhan. Ada ketetapan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ada janjinya dalam seluruh kehidupan kita. Untuk kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Ayo mari bangkit. Mari bangkit dan tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Caranya iblis apa saudara? Membuat kita sibuk dengan hal-hal dunia. Untuk kita apa? Untuk kita tidak memiliki waktu. Untuk kita tidak punya jam doa. Untuk kita gak bisa fokus sama Tuhan. Kita disibukkan dengan banyak hal. Yang membuat kita jadi mengutamakan mana hati kita sekarang terikat kemana. Gitu ya. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan. Kita gak jadi yang biasa-biasa. Kita pasti menjadi yang luar biasa. Percaya saudara? Cinta, sebuah cinta mengaktifkan semua kekuatan dan talenta. Ya. Saudara, kalau dengar kesaksian saya bagikan kalau nggak salah di tahun lalu, di akhir tahun. Ketika saudara kami pergi ke Kalimantan, saudara berdoa untuk pergi sama-sama ke IKN. Pada waktu itu kendaraan tidak bisa masuk, saudara, mengelilingi IKN dengan berjalan kaki. Saudara, kalau secara mungkin saya gak pernah jalan pagi yang lama-lama, jalan pagi juga jarang saudara. Tapi hari itu di dalam 2 jam lebih saudara, itu yang namanya jalan kaki naik turun gitu ya.
Sampai saya tanya gitu ya, ini kekuatan Tuhan kasih buat saya gitu ya. Bukan kekuatan, tapi ini kekuatan dari mana kok bisa kuat gitu ya. Padahal kalau namanya udah naik gitu ya, aduh rasa pegel juga gitu ya. Tapi itulah saudara arti sebuah cinta. Ketika ada sebuah cinta dalam kehidupan kita dan Tuhan mengalirkan cinta itu dalam kehidupan kita, kita akan menjadi seseorang yang Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan yang ada dalam hidup kita mengalahkan semua yang ada di dunia. Mari bangkit setiap imam-imam Tuhan. Mari setiap kita berdoa, Tuhan, buat aku jatuh kembali cinta sama Tuhan. Buat aku mengenal Engkau bukan karena orang, tapi aku mengenal Tuhan karena aku mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan juga mengingatkan tentang Esau, saudara. Saudara tahu tentang cerita tentang Esau yang menjual hak kesulungannya, saudara, dengan apa, saudara? Semangkuk kacang merah. Ya, kita mau baca ya. Kita mau baca dari Kejadian 25 ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memandang rendah hak kesulungan dengan menukarkan dengan apa, saudara? Dengan masakan kacang merah, semangkok kacang merah, saudara. Pada zaman dulu hak kesulungan sangat dihormati gitu ya. Ya sekarang juga dihormati, sudah hak kesulungan. Ada warisan yang sudah disiapkan. Apa artinya hak kesulungan, saudara? Hak kesulungan untuk kita apa? Kita menghormati setiap berkat-berkat dan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu ketika Esau kepada Yakub, Yakub berkata, jual hak kesulunganmu. Sebentar lagi juga aku mati. Dia bilang, apa gunanya bagiku hak kesulungan? Saudara, mari setiap kita, seberapa kita merindukan Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap kita warisan. Tuhan memberikan kepada setiap kita janji-janjinya. Jangan saudara berkata, ya Tuhan berjanji. Tapi kapan hal itu tidak terjadi? Saudara, saya pernah menulis di diary saya, saudara. Saya suka menulis di notes, di handphone. Sesuatu waktu udah lama, saudara, 4 tahun yang lalu. Saya nulis di handphone saya, Tuhan, saya merindukan 2 hal ini terjadi dalam kehidupan. Dalam kehidupan saya. Ini saya pengen ini gitu, ada 2 hal gitu ya. Saya lupa, saudara, dengan apa yang saya tulis. Saya sudah lupa, saudara. Dan tahun lalu, diary itu bisa tiba-tiba kebuka, saudara. Padahal 4 tahun yang lalu gitu ya. Dan Tuhan berkata, nak, aku sudah genapi apa yang engkau mau. Kadang kita lupa, saudara. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Ketika kita ada di hatinya, ketika kita ada di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan, Tuhan sanggup memberkati setiap kita bahkan lebih dari cukup. Saudara, beberapa waktu yang lalu, udah lama saudara. Waktu itu ada di sebuah ibadah. Dan sebuah ibadah itu mempersembahkan persembahan yang terbaik. Tuhan cuma mengingatkan gini, nak, apa yang kamu pakai jam tangan, saudara. Waktu itu jam tangan saya diberikan suami saya jam tangan itu gitu ya. Dan Tuhan bilang, nak, mau gak engkau mempersembahkan jam tangan ini gitu ya. Tuhan, tapi ini yang paling bagus, ini yang terbaik
Mau gak engkau mempersembahkan jam tangan itu? Akhirnya saudara, ya, saya mempersembahkan jam tangan saya masukin ke kotak persembahan, saudara. Saya masukin ke kotak persembahan, ini udah lama banget gitu ya. Dan saudara, dalam beberapa waktu kemudian, saya mendapatkan 2 jam yang harganya 10 kali lebih mahal daripada jam yang dipersembahkan. Bukan karena apa? Aku ingin mendapatkan yang lebih, bukan. Tapi yang Tuhan lihat adalah apakah kita punya hati yang mau rela berkorban. Apakah kita punya hati yang mau untuk terus-menerus melakukan apa yang Tuhan mau. Kadang ada yang bertanya gini, ini misalnya gini ya. Saya tuh dulu saudara, ya saya dulu sudah kuliah, saya tuh pengen kerja saudara. Saya pengen kerja di perusahaan ayah saya. Tapi ayah saya bilang, lebih baik kerja di luar dulu supaya kamu bisa mendapatkan apa yang di luar dan kamu bagiin di dalam. Terus saya ketemu Pak Daniel saudara. Dan beliau berkata, yuk sama-sama kita melayani Tuhan. Dan sesudah itu saya menikah, akhirnya saya punya anak dan kami berdua sama-sama melayani Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang ajaib saudara. Jadi saudara-saudara yang full timer, saudara-saudara yang melayani Tuhan. Bagaimana semuanya? Saudara, kita punya Tuhan yang punya alam semesta gitu ya. Tuhan yang sanggup memberkati kita, tapi kadang apa? Cara berpikir kita yang membatasi itu saudara. Ya, saya juga pernah satu saat bersama suami saya naik pesawat. Di pesawat belum berangkat gitu ya. Tiba-tiba suami saya bilang gini, suatu saat kamu akan punya barang yang kamu ingini ini. Saya bilang gak mungkin, harganya terlalu mahal. Satu saat, ayo kamu senangkan hati Tuhan aja. Suami saya selalu berkata gitu, mengajarkan kepada saya dan anak-anak saya. Pokoknya kuncinya senangin hati Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang engkau mau dengan waktu dan saatnya. Di pesawat saudara ngomong gitu, udah saya lupa saudara. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, sebulan, 3 bulan kemudian, barang itu datang ke rumah saudara. Dan saya berkata kepada anak saya, lah mama gak mimpi kan dapat barang ini. Kuncinya saudara bukan karena gini, aku ingin mendapatkan apa. Tapi kuncinya adalah apa? Mari mengenal Tuhan secara pribadi bukan karena kata orang. Punya hati yang mencintai, punya hati yang rindu. Pasti kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Pembentukan tetap ada. Saya juga merasakan pembentukan Tuhan dimurnikan ya, untuk terus semakin indah di dalam Tuhan. Tapi Tuhan bukan karena Tuhan gak suka sama kita. Tapi karena Tuhan menginginkan setiap kita punya karakter Kristus. Tuhan punya tujuan yang terbaik. Untuk apa? Kita diikat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua saudara, yang kita mau belajar adalah mari fokus akan Tuhan. Arti kata fokus artinya apa saudara? Tidak mendua hati. Memusatkan pikiran, memiliki satu sasaran, memiliki satu tujuan. Kadang kita nggak fokus dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena apa? Masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang saudara kalau udah banyak masalah gitu ya, udah gak bisa fokus dengan apa yang harus dikerjakan. Kadang pikiran kita dialihkan dengan setiap apa yang kita hadapi. Sehingga kita tidak bisa fokus dengan apa yang Tuhan mau. Yuk kita mau baca dari Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan batu dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa.
tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Pada waktu itu Yesus masuk ke bait Allah. Yesus mengusir semua orang yang berjual beli. Karena Yesus berkata apa? Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan sehari-hari saudara, mari setiap kita fokus kita jangan bergeser dari apa? Dari perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita ada di tempat ini, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mempersembahkan, kita menyembah Tuhan. Jangan ada saudara yang dari sini, saudaranya ada di sini nih sekarang ini. Tapi pikiran saudara ada di mana? Aduh ini gimana pulang ya? Nanti udah malam jam berapa? Atau ini gimana besok gimana gitu ya. Mari sekarang fokuskan diri kita untuk Tuhan. Mari saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita menghadapi hari-hari ke depan dengan serius saudara. Kita hidup di dalam Tuhan bukan karena kita main-main. Kita bisa melakukan ini, kita bertobat, kita bisa begini terus kita bertobat. Kapan kita mau dewasa di dalam Tuhan? Yang menjadi kerinduan Tuhan, nak, hari demi hari Tuhan menetapkan setiap langkah kehidupan kita. Kalau saudara berkata gini, Tuhan hari ini gimana? Tuhan pasti buka jalan. Ada satu langkah yang Tuhan buat. Besok ada satu langkah yang Tuhan buat. Besok Tuhan terus buat langkah-langkah kita ditetapkan. Kadang kita pengen endingnya seperti apa saudara? Endingnya seperti apa gitu ya. Kalau endingnya bagus baru aku mau. Kok ending yang gak bagus gimana Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Saudara, anak saya Keisha gitu ya. Dia punya banyak piala di rumah saya nggak punya piala saudara gitu ya. Tapi dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Pernah satu saat satu perlombaan dapat 4 piala. Ikut lomba ini dapat piala gitu ya. Waktu awal-awal yang Tuhan ketika dia lahir, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan punya karya yang ajaib. Tuhan sanggup mengubah setiap kita. Asal apa? Tuhan, aku persembahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita lakukan kepada Tuhan, apa untungnya aku ke dalam tangan Tuhan? Apa untungnya aku bekerja di ladang Tuhan? Di dalam Tuhan selalu untung saudara. Benar gak sih? Benar kan? Iya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kadang kita mungkin menggerutu, kadang kita mungkin gak puas dengan hal-hal yang terjadi. Saya mendengarkan sebuah khotbah, mari terus berjuang. Berjuang sendiri gak bisa saudara, tapi mari berjuang bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lewati semua bersama dengan Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan sendiri gak bisa saudara, gak bisa. Tapi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan berikan kita kemampuan dan kekuatan. Dan jangan kita menjadi orang yang terbiasa dengan kemuliaan Tuhan. Kita melihat tapi kita gak merasakan saudara. Seperti yang tadi dikatakan, ya, mereka berjualan di bait Allah. Tapi mereka tidak tercatat sebagai yang mempersembahkan korban di bait Allah. Ketika kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan, jangan kita menjadi biasa, tapi pergunakan semua yang Tuhan berikan. Justru kita pacu hidup kita melayani Tuhan, kita terus maju untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, ketika kita berada di luar, ketika kita melayani orang-orang, ketika kita pergi ke satu tempat untuk melayani Tuhan, Tuhan memberikan kemuliaan ya buat seluruh kehidupan kita dan banyak jiwa yang diselamatkan. Semua bukan karena kita. Tuhan yang punya tuaian itu. Bukan kita yang punya tuaian itu. Tuhan yang punya tuaian itu. Dan kita dipakai sebagai alatnya. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 3 saudara dikatakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dikatakan apa saudara? Berbahagialah.
kayaknya berlawanan gitu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah gitu ya. Artinya apa saudara? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Punyailah kita sikap yang rendah hati. Kita terus bergantung sama Tuhan. Kita terus gandol sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Untuk aku bisa fokus hidup ke aku. Di dalam melayani Tuhan, di dalam bekerja, di dalam sekolah, di dalam segala sesuatu kita punya fokus kita kemana. Kalau kita punya fokus yang jelas saudara, mari tetap belajar setia dimanapun kita berada. Jangan kita pernah bermain-main dengan Tuhan. Ketika kita berada, aku coba-coba deh, aku mau keluar. Aku coba-coba deh, aku mau off dulu. Aku coba-coba, saudara yang namanya cuti kerja aja susah gitu ya. Gimana dengan kita mau cuti di hadapan, kalau Tuhan cuti sama kita gimana saudara? Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Ada sebuah kesaksian, ya saya sampai ngomong sama anaknya. Dia bilang, Bu, saya mau cuti dulu 1 bulan gitu ya. Saya bilang, kenapa sih cuti pelayanan 1 bulan? Ya karena saya tuh gini, hati saya perlu dibereskan. Saya bilang, enggak, bereskan hatimu dan tetap melayani Tuhan. Tetap saudara, enggak melayani Tuhan dalam 1 bulan. Saudara tahu, dalam 1 bulan dia sakit gigi saudara. Bolak-balik ke dokter gigi. Sampai 1 bulan pun dia bilang giginya belum sembuh. Karena gigi saya tiba-tiba sakit. Saya bilang makanya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Ya memang ada gesekan, ada suatu pembentukan tapi bukan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi justru itulah yang memacu kita, bahwa kita harus terus maju di dalam Tuhan. Sampai 1 bulan dia sakit gigi saudara, ya genap 1 bulan sakit gigi. Justru jadi sakit gigi, ngeluarin uang lagi saudara gitu ya, terus gak pelayanan lagi gitu ya. Tapi ini sebuah pembelajaran dan saya bilang makanya melayani Tuhan, tahu di mana Tuhan tetapkan, jangan lari kemana-mana. Fokuskan dirimu melayani Tuhan. Ada poin-poin yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Yuk tetap fokus sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang kita mau belajar ya. Tadi poin pertama, punyalah hati yang rindu. Yang kedua, fokus sama apa yang menjadi bagianmu. Yang ketiga adalah jadilah orang yang bisa dipercaya. Saudara, saya mendapatkan ini dalam beberapa hari yang lalu. Berkata dengan kuat dalam hidup saya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang Tuhan mau adalah jadilah setiap kita orang-orang yang bisa dipercaya. Bagaimana caranya? Yuk belajar. Apa yang Tuhan percayakan kita kembangkan. Apa yang Tuhan minta kita lakukan. Kalau saudara berkata, tapi ini aku gak bisa, tapi ini aku gak mampu. Percayalah saudara, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan itu dalam kehidupan kita dan Tuhan pasti buka jalan. Ya asal kuncinya tadi, punya hati yang rindu dan fokus sama Tuhan. Jangan melihat ke belakang, ya kita lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang. Jangan sampai kita tidak didapati tidak setia saudara. Karena apa? Stuck lihat yang ini, stuck lihat yang ini. Dulu aku mengalami yang ini, dulu seperti ini. Gitu. Kita gak ada yang sempurna saudara. Kita gak ada yang sempurna. Tapi marilah 3 kunci pada malam hari ini. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Intinya apa? Maju terus. Maju terus di mana Tuhan tempatkan. Kita mau baca dari 1 Samuel 13 ayat 8. Yuk, 1 Samuel 13 ayat 8. Kita mau belajar tentang Saul, saudara. 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel.
Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, pada waktu itu Samuel berkata di ayat 8, tunggu 7 hari gitu ya. Tapi pada waktu itu, waktu rakyat berserak meninggalkan dia, yaitu genap mungkin hari ke-7, tapi Samuel gak datang-datang gitu ya saudara ya. Akhirnya apa? Saul membuat korban bakaran dan korban keselamatan sendiri. Padahal pesan Samuel apa? Tunggu aku datang. Karena sebuah kekhawatiran, karena sebuah ketakutan, karena merasa bahwa ini gimana gitu ya. Akhirnya dia mempersembahkan saudara sendiri. Dan waktu itu Samuel datang, apa yang kamu perbuat? Karena aku melihat rakyat berserak, karena aku melihat orang Filistin datang gitu ya. Tapi Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Saudara, di sini kita mau belajar. Kita punya pandangan masing-masing. Pandangan Saul mungkin waktu itu. Bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan segala sesuatunya? Ada ketakutan, ada kekhawatiran nih, Samuel gak datang-datang. Aku bagaimana harus melakukan ini gitu ya. Tapi perintahnya adalah tunggulah untuk Samuel datang. Saudara, kadang kita diberitahu Tuhan untuk sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kita kadang gak sabar saudara. Kita melakukan sesuatu yang mungkin Tuhan gak suka. Dan akhirnya yang bukan rencana Tuhan yang jadi saudara. Di sini Samuel sampai marah sama Saul gitu ya. Perbuatanmu itu bodoh. Oleh karena itu saudara, ketika kita menjadi orang-orang, mau untuk menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, mari setiap kita mintalah selalu hikmat. Mintalah selalu sumber hikmat itu adalah Tuhan. Dalam segala sesuatunya mari tanya Tuhan, Tuhan tolong aku untuk memutuskan apa yang terjadi di depanku. Mari bawa setiap apapun dalam kehidupan kita. Memang kadang kita dalam masa-masa emergency gitu ya. Dalam masa-masa yang panik gitu ya. Kita butuh sesuatu keputusan. Mari kuncinya adalah apa? Bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Bukan karena gini, kenapa sih harus doa dulu? Doa dulu tanya Tuhan, lu mana jawaban Tuhan? Ya tunggu Tuhan ngomong. Tuhan apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Untuk kita apa? Jadi untuk orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita menjadi kekasih-kekasihnya. Mari kita terus belajar bahwa dasar kekuatan, fondasi kehidupan kita harus menjadi kuat. Dengan apa saudara? Poin-poin yang tadi dibagikan, hati yang merindukan Tuhan, mari fokus dan jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Dan saudara, mari baca firman Tuhan setiap hari. Di semua jemaat, semua pelayan Tuhan, mari jangan sampai saudara tuh skip baca firman Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan.
Tuhan yang memimpin jalan kehidupan kita. Kita punya surat cintanya Tuhan, Alkitab. Gimana aku percaya Tuhan, aku ikut Tuhan, tapi setiap hari kita gak pernah baca firman. Gimana saudara? Justru firman Tuhanlah yang membuat fondasi kita menjadi kuat. Saudara baca hari ini pasti ada sesuatu yang merema dalam kehidupan kita. Besok saudara baca ada yang merema, pasti ada sesuatu yang menguatkan kita setiap hari. Oleh karena itu saudara, yuk mari bangkit setiap imam-imam Tuhan. Punya hati yang rela, yuk rela untuk kita terus dibentuk Tuhan. Rela untuk kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau berikan pada malam hari ini. Engkau membawa setiap kami untuk punya hati yang rindu. Engkau yang membawa kami untuk kami punya hati yang rela. Untuk kami punya hati yang sensitif bersama dengan Engkau di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mengikatkan hidup kami untuk kami terus terikat bersama dengan Engkau. Karena Engkau akan bukakan perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kami. Hati kami, pikiran kami fokus akan Engkau. Dan kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu sesuatu yang sangat berharga. Mari saudara kembangkan itu. Dan jalilah berkat dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan pada malam hari ini. Yang menguatkan setiap kami. Yang terus membentuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kia karataramaya-si, kia karamaya-si. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu ini. Terang bagi jalanku, kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilih menjadi bagianmu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang Mari saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Menjadi bagianmu, ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam
kami. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai garis akhir. Dan tidak ada yang terpotong di tengah jalan Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang menuntaskan setiap apapun yang Kau percayakan sampai garis akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Percaya padamu, Kau di dalamku, Kau di dalamku, dan ku di dalammu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur yang terus memperbaharui kami. Membuat kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami fokus, kami punya hati yang merindukan dan kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Terima kasih Tuhan buat semuanya, biar setiap firman yang dibagikan Tuhan tertanam di tanah yang bertumbuh dengan subur. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, dan fondasi kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tidak terpengaruh dengan sekeliling, justru kami mempengaruhi dengan hadirat-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Membawa keselamatan, membawa segala sesuatunya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.